Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Cahikimi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas makalah dari Bapak Roni Sulistianto SHMH yang berjudul Good Governance. Oke, untuk pertamanya saya akan menjelaskan tentang Good Governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak dan diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, penerapan good governance masih belum dapat dikatakan berhasil karena masih banyak kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Di sini prinsip-prinsip good governance sangat penting agar dapat diketahui tolak ukur kinerja suatu pemerintahan serta tahu bagaimana baik buruknya pemerintahan. Dan prinsip good governance akan saya jabarkan satu persatu, yaitu untuk yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara hak untuk berpendapat di dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Dan di sini partisipasi secara menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara komunikatif. Dan yang kedua yaitu tegaknya hukum atau rule of law. Di dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan adanya sistem dan aturan-aturan hukum dan perlu adanya partisipasi masyarakat. Dalam mewujudkan good governance harus juga diikuti dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter sebagai berikut. Ada supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten, dan non-diskriminatif. Hukum harus selalu menegakkan keadilan dan tidak memandang orang yang lemah atau orang yang berkuasa, serta tidak menyandung tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adalah transparansi. Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan transparansi memberikan kepercayaan kepada masyarakat dari pemerintah melalui disediakannya tempat informasi dan menjamin akan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang benar dan memadai fasilitasnya. Dengan adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, dan masyarakat pun bisa memantau bagaimana kerja pemerintah dalam mewujudkan good governance. Dan jika prinsip transparansi terpenuhi akan membuat masyarakat selalu berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah peduli pada sektor usaha. Pemerintah harus melayani semua pihak yang berkepentingan dalam praktek kerja lapangan dunia usaha. Pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral dan mendukung agar good governance dapat berjalan dengan baik di setiap lembaga. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika bisnis. Etika bisnis merupakan dasar terpenting dari konsep yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dari pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek good governance menjadi guidance atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan.
Dan yang kelima adalah berorientasi pada konsensus, bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat. Dan yang keenam adalah kesetaraan. Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya. Dan prinsip kesejahteraan ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Dan yang ketujuh adalah efektivitas dan efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisiensi, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang kedelapan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini merupakan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang punya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka dan para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat. Bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya, tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan tersebut. Dan yang terakhir adalah visi strategis. Pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik atau good governance dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu pengertian tentang otonomi daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi, dan mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat, dan banyak lagi. Dan saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dan masih banyak lagi. Dan yang asas-asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, yaitu asas sebuah penyerahan wewenang. Wewenang tersebut yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Dan yang kedua adalah asas dekonsentrasi, yaitu sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Yang terakhir adalah tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi tersebut. Dan penting terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi good governance di Indonesia. Di era pemerintahan Orde Baru ini, salah satu citra buruk pemerintahan ditandai dengan syaratnya KKN telah membuat fase sejarah dalam kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia. Sebagai kelanjutan muncullah reformasi. Di antara isu reformasi yang diwacanakan oleh para elit politik adalah good governance. Konsep good governance secara bertahap menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta, dan masyarakat pada umumnya, sehingga jadilah ide good governance menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di Republik ini, di mana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan di dalam pemerintahan baru ini.
penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil, karena dengan cita-cita reformasi tersebut masih banyak ditemukan kecurangan, kebocoran dalam pengelolaan anggaran, dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance tersebut. Dan baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau salah saya dalam pengucapan presentasi kali ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.